Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mawati, NPM 191063107006, PJKR kelas 3A. Di sini saya akan membawakan materi tentang strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi strategi pembelajaran. Menurut Gerlach dan Elif, mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Sementara menurut Dick dan Carey berpendapat bahwa strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan juga termaksud di dalamnya materi atau paket pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri atas semua komponen materi pelajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Cakupan strategi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. 2. Metode. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Simulasi, 5. Pengalaman lapangan, dan sebagainya. 3. Teknik. Teknik pembelajaran diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. 4. Model. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Terdapat 4 model pembelajaran diantaranya: A. Model interaksi sosial, B. Model pengolahan informasi, C. Model personal humanistik, D. Model modifikasi tingkah laku. Pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher center. Pada sistem pembelajaran model teacher center learning, guru lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bentuk ceramah. Guru menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran dan seakan-akan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Model ini berarti memberikan informasi satu arah karena yang ingin dicapai adalah bagaimana guru bisa mengajar dengan baik sehingga yang ada hanyalah transfer pengetahuan. Pendekatan teacher center di mana proses pembelajaran lebih berpusat pada guru hanya akan membuat guru semakin cerdas, tetapi siswa hanya memiliki pengalaman mendengarkan paparan saja. Output yang dihasilkan adalah pendekatan belajar seperti ini tidak lebih hanya menghasilkan siswa yang kurang mampu mengapresiasi ilmu pengetahuan, takut berpendapat, tidak berani mencoba yang akhirnya cenderung menjadi pelajar pasif dan kurang akan kreativitas. Pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center. Pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Adapun di dalam strategi ini, peran guru lebih menetapkan diri pada posisi sebagai fasilitator atau pembimbing sehingga kegiatan belajar siswa lebih menjadi terarah. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern.
Tipe strategi pembelajaran yang pertama, otokratis. Pendekatan yang berorientasi pada guru atau teacher center disebut pula tipe otokratis. Merupakan sistem yang konvensional. Pendekatan ini mempunyai keuntungan yaitu memudahkan pendidikan, mengefisiensikan akomodasi dan sumber-sumber peralatan serta mempermudah jadwal yang efektif oleh para staf. Kelemahan dari pendekatan ini yaitu berhasil belajar murid tergantung keterampilan dan kemampuan guru serta bahan dan materi yang dibawakannya. Proses pembelajaran berkaitan pada suatu jadwal yang kaku dan akan menyulitkan murid apabila suatu saat tidak dapat mengikuti pelajaran karena tidak mendapatkan pengulangan yang memadai. Yang kedua, demokratis. Pendekatan yang berorientasi kepada siswa atau student center disebut tipe demokratis adalah proses belajar mengajar dengan menekankan ciri-ciri dan kebutuhan murid secara individual. Dalam hal ini, guru hanya sebagai penunjang. Keuntungan pendekatan ini memungkinkan murid belajar dan memperoleh kesempatan yang luas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kelemahan dari pendekatan ini adalah bila murid pasif dalam belajar karena sistem ini menuntut kesiapan yang tinggi dari para murid. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.